Di saat ku bimbang, saat ku tertekan, dan tak ada seorang pun mau menolongku. Padamu ya Tuhan, mataku
Tuhan ku percaya, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu tak Kau biarkan. Tuhan ku percaya, janji-Mu setia, tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saya ingin mengajak saudara membaca di dalam Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 105. Mazmur 119 ayat 105 ya. Saudara, ayat ini sudah sering kita baca, tapi kita perlu untuk mendalami ya. Sebab kalau hanya dibaca saja, kita tidak tahu apa sebetulnya latar belakang dari pemazmur ini. Ya, coba saya bacakan. Saudara tentu tidak menyadari apa latar belakang dari surat Mazmur ini. Ya, dikatakan begini. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, coba sekali lagi ya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, ayat ini untuk zaman sekarang ini sudah tidak relevan. Artinya untuk zaman ini ayat ini sudah tidak berlaku. Kaget saudara. Ya. Untuk zaman ini ayat seperti ini tidak berlaku saudara. Ini ayat ini ditulis
ribuan tahun yang lalu. Untuk saat ini sudah tidak berlaku. Coba saya teliti lebih dalam lagi. Ya, kenapa dikatakan begitu? Itu dikatakan firman-Mu itu pelita bagiku. Saudara, berbicara tentang pelita, orang zaman sekarang itu sudah jauh pemikirannya dari pelita. Ya. Sekarang ini ada listrik. Pelita itu sudah zaman saya masih kecil dulu, pelita itu sudah di kota-kota itu sudah tidak ada artinya. Pelita itu mungkin masih di gunung-gunung itu masih perlu. Apalagi sekarang di gunung-gunung sudah ada listrik. Sudah tidak ada gunanya lagi pelita. Oleh karena tidak ada gunanya, tidak pernah kita pikirkan. Buat apa mikir sesuatu yang tidak berguna? Ya, mikirkan yang berguna saja. Buat apa memikirkan hal-hal yang tidak berarti? Nah, itu sebabnya ayat ini untuk sekarang sudah tidak relevan lagi. Sudah tidak ada gunanya. Tapi saudara, ya, ini Alkitab itu bukan buku sembarangan buku. Ya, saudara. Alkitab itu bukan bacaan sembarang bacaan. Alkitab ini kalau saudara baca di dalam surat Timotius, ya, udah usah dibaca, nanti waktunya terlalu panjang ya. Itu dikatakan Alkitab ini ya dihembusi oleh nafas Allah. Saudara pernah baca itu? Alkitab ini 2 Timotius pasal 3:16 itu dikatakan dihembusi oleh nafas Allah. Dalam bahasa aslinya disebut theopneustos. Dihembusi oleh nafas Allah. Sama dengan waktu Allah menciptakan manusia. Manusia itu dihembusi oleh nafas Allah. Coba saudara bayangkan. Manusia itu dihembusi oleh nafas Allah. Theopneustos. Sehingga manusia itu menjadi manusia yang hidup. Saudara kita tidak mampu memikirkan sesuatu yang sulit untuk kita pikirkan. Ya. Saudara melihat boneka. Ya. Betapapun orang membuat boneka. Saudara kalau ke luar negeri, ya, saudara. Saya pernah lihat itu. Itu ada boneka itu persis seperti orangnya. Mungkin saudara pernah lihat hanya di koran-koran.
boneka itu persis. Sampai orang tuh kaget. Ada boneka itu persis seperti orangnya. Tapi karena dia boneka, tidak dihembusi oleh nafas Allah, ya dia tetap boneka, tidak bisa bergerak. Ya, tidak bisa bergerak, tidak mempunyai gaya, tidak ada. Begitu juga manusia. Kalau manusia tidak dihembusi oleh nafas Allah, ya manusia tetap hanya patung saja, tidak bisa bergerak apa-apa. Demikian juga Alkitab ini, saudara. Ya. Maka itu saudara mesti perhatikan, ini bukan bacaan sembarang bacaan. Jangan saudara samakan dengan novel atau yang lain. Tidak sama. Ini Alkitab itu dihembusi oleh nafas Allah. Sehingga Alkitab ini menjadi firman Allah. Nanti saya akan lanjutkan kalau ada waktu sampai di situ. Ya. Jadi kalau dikatakan firman-Mu itu pelita bagi kakiku, saudara jangan zaman saiki itu jangan berbicara tentang pelita. Sudah bukan zamannya. Zaman saiki itu saudara akan berbicara tentang handphone saja. Ya. Saudara nek punya handphone itu podo mbek dunia itu nang tanganmu, saudara. Saudara punya handphone itu, dunia itu ada dalam tanganmu. Setiap jam, setiap detik, berita dunia itu sudah ada di tanganmu. Itu handphone. Jadi jangan berbicara soal pelita. Itu sudah out of date. Sudah kuno itu. Oleh sebab itu, saudara, banyak orang-orang Kristen ayat ini cuma didadekno pajangan. Ya, lain dengan seperti ini umpamanya ya, areskinteo, menghormati Tuhan, ya, menyenangkan hati Tuhan. Sampai sekarang saudara masih juga relevan untuk menyenangkan hati Tuhan. Tapi nah ini saudara, oleh karena sudah tidak kanggu lagi, tidak pernah saudara pikirkan arti daripada ayat ini. Nah saudara, saya ingatkan ya, betapapun tulisan ini adalah firman Tuhan. Firman Tuhan itu hidup. Ya. Seperti Allah itu hidup. Nah, oleh sebab itu saudara hati-hati. Seringkali nek firman Tuhan dibawa ini ya dirungokno. Tetapi cuma sampai dirungokno tok. Ndak diremesi, direnungkan, dihayati, lalu dilakokno nonggon hidup. Ya. Itu nek mau ngrungokno, seringkali justru kita ini ndak mau mendengarkan firman Tuhan. Kita melayani Tuhan, ya. Tetapi firman Tuhan itu tidak kita dengarkan dan kita renungkan sehingga secara rohani
pertumbuhan kehidupan rohani itu gak ketok, saudara. Gak kelihatan. Padahal dikatakan firman Tuhan itu pelita bagi kakiku. Saudara, upomone, saudara, ini gedung ini tidak ada listrik. Ya. Waktu malam tidak ada listrik, gelap. Terus saudara berdiri di sini. Siapa yang tahu nek saya ini berdiri di sini? Oh gelap. Coba dah saudara bayangkan. Gelap, semua gelap. Siapa yang tahu nek saya ini berdiri di sini? Tidak ada yang tahu. Cobalah saudara pergi ke mall umpamanya. Ya, saudara pergi ke mall. Tidak ada orang tahu nek saudara, oh ini orang Kristen. Tidak ada orang tahu. Tetapi saudara, kalau dikatakan firman itu hidup, ya, kalau dikatakan firman itu hidup, firman itu pelita, ada kata di sini lampu listrik ini tidak ada, ono pelita, saudara bisa melihat saya. Ya. Saudara bisa melihat saya. Saudara lu ngomol, mungkin. Ya. Kalau orang memperhatikan saudara, orang tahu, oh ini anak Tuhan. Sebab firman Tuhan yang ada di dalam hidup kita itu hidup. Ibrani pasal 4 ayat 12 dikatakan, firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Hidup di dalam hidup kita dan berkuasa. Nah, kita kembali pada ayat ini, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Ya. Andai kata firman itu firman yang mati, yang gelap, maka firman itu tidak ada gunanya. Seperti saya tadi katakan, ayat ini tidak ada gunanya. Sekarang tuh baca ayat ini tuh kuno, gak ada gunanya. Tetapi dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saudara, sekarang saya berbicara tentang pelita. Ya. Kok dikatakan pelita? Pelita itu ya lampu templek itu loh, saudara-saudara. Ya. Waktu firman Tuhan ini ditulis, orang kalau di waktu gelap tidak punya lampu ini, ya tetap gelap. Dan pelita pada waktu ayat ini ditulis, pelita itu satu-satunya bahan bakarnya minyak zaitun.
Saudara, minyak zaitun di Israel di sana tidak ada minyak lain itu waktu. Minyak kelapa di sana itu tidak tumbuh kelapa. Jadi tidak ada minyak kelapa. Minyak tanah pada waktu itu belum ditemukan minyak tanah. Satu-satunya minyak yaitu minyak zaitun. Kalau di sana tidak ada minyak zaitun, gelap. Sampai saudara-saudara. Ya, ini saya ceritakan pengalaman. Ya. Waktu saya dari Israel pergi ke Yordania. Ya. Di sana ada kebun zaitun tuh luas sekali. Guide atau pemandu itu mengatakan, lihat itu pohon zaitun itu. Orang Yordania berkata itu pohon dewa. Nek ndak ana pohon zaitun itu wis semuanya macet. Semuanya macet. Sebab kenapa? Zaitun itu bukan saja untuk minyak. Ya, saya bicara yang lainnya. Zaitun itu diperlukan karena di sana itu makanan pokok itu roti. Ya. Membuat roti harus ada minyaknya. Tanpa minyak tidak bisa jadi roti seperti yang diharapkan. Ya. Satu-satunya minyak yang dipakai, tidak ada lainnya, tidak ada cuma zaitun. Cuma zaitun, tidak ada minyak lain. Nah, sekarang kembali pada pelita. Pelita itu minyaknya minyak zaitun. Minyak zaitun, saudara, kalau dinyalakan, itu baunya wangi, saudara. Dan tidak ada asapnya. Itu keistimewaannya luar biasa. Waktu dinyalakan, wangi ambunnya. Tidak ada asapnya. Saudara mungkin pernah ngalami atau tidak, tapi saya waktu masih kecil sih ngalami. Lampu templek itu yang dari minyak tanah itu ya saudara. Itu asapnya itu, andai kata saudara malam tidur, terus pakai lampu templek itu ya. Saudara nek bangun pagi-pagi, hidung saudara-saudara usap gitu, itu hitam saudara. Angus, jadi asapnya itu lampu templek itu sampai masuk hidung saudara kayak gini, hitam saudara. Itu minyak templek di sini dulu, minyak tanah. Ya. Tapi minyak zaitun itu saudara, baunya wangi dan tidak ada asapnya. Itu berbicara tentang minyak, ya, berbicara tentang pelita. Dan nyalahnya itu bukan kuning, putih, ya agak putih itu. Oleh sebab itu dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku. Coba saudara bayangkan, andai kata saya ini bawa pelita. Saya bawa begini,
Yang bawah itu tetap gelap sebab ini pelita ini nyalanya ke sana. Bawah itu gelap. Tapi kalau saya bawa begini, ya, semakin rendah, semakin saudara tahu ini terap. Saya mesti hati-hati, ini mesti turun. Lebih jelas kalau gini, mungkin saya tidak tahu, nah ini turun, saya tidak tahu kalau gini. Tetapi di sini dikatakan, itu firman-Mu, itu menerangi sampai pada kaki kita ini, sampai kita ini tidak terhantuk. Jadi terangnya itu bukan di atas, sampai bawah-bawah ini menerangi. Kaki kita ini diterangi oleh pelita itu. Sehingga kita ini tahu, nah ini ada tunggakan apa tahu. Sehingga kita tidak sampai terantuk, kesandung, jatuh, tidak sampai. Nah ini seringkali ya saudara. Cobalah nek saudara menoleh bentar pada masa yang lalu. Kita ini sok-sok mengalami kesandung. Ya. Mengalami kesandung. Apakah itu kesandung keluarga, kesandung pekerjaan, kesandung macam-macam. Sering kita ini kesandung. Sebab tidak ada pelita itu. Sehingga menerangi kaki jalan kita tidak ada. Tapi saudara, firman Tuhan itu hidup. Kalau firman itu ada di dalam hidup kita semua, saudara diterangi. Nek sampai saudara kesandung ya salah dewe. Nek sampai saudara menjadi anak Tuhan sampai kesandung salahmu dewe. Sebab firman Tuhan itu pelita bagi jalan kita. Oleh sebab itu hati-hati saudara. Saudara tidak pernah mikir no dunia ini akeh sandungan. Ya. Jangan saudara berkata, wah aku senom, mataku seawas, tidak iso kesandung. Jangan berkata demikian. Ya, di dunia ini banyak sandungan, tetapi dikatakan firman Tuhan yang hidup itu menghidupi hidup kita, sehingga kita ini tidak sampai kesandung-sandung, saudara. Oh, kita ini sering firman ya dirungokno, tapi tidak pernah firman itu menjadi pelita di dalam hidup kita, tidak pernah dipikirkan. Jadi firman ya kita rungokno, tapi hidup kita itu masih gelap. Ya kesandung-sandung. Saudara, saya baru sampai pada pelita, jamnya wis entek. Belum nanti saya berbicara dan terang bagi jalanku. Oh, itu luar biasa. Ya. Tetapi yang penting saudara ingat, itu firman yang hidup. Firman itu terang. Jadi saudara tiap mendengarkan firman Tuhan itu diresapi, dimasuk nono jero hati, ya. Sebab firman Tuhan itu hidup, saudara, akan mengubah. Orang sekarang bilang
mindset. Mindset kita itu diubah. Tatanan hidup kita ini diubah oleh Tuhan. Pola hidup kita itu diubah oleh Tuhan. Oleh karena terang yang menerangi hidup kita. Lalu kita ini jadi orang Kristen sih hidup sih gelap-gelap. Aduh saudara-saudara. Iku besok upomone saudara sampai di atas. Tuhan bilang, aduh kita menderita sengsara kekal. Tidak ada ampun lagi. Pumpung isih urip. Ya, kita coba nikmati firman Tuhan. Kita coba renungkan betul-betul. Diterapkan di dalam hidup kita. Itulah sebetulnya masih banyak yang perlu kita gali di dalam ayat ini, tapi ya saya kira ini sudah cukup ya. Kita akan berdoa ya. Oh Tuhan, berbicara tentang firman-Mu itu ajaib firman-Mu itu. Firman-Mu itu lebih daripada hidup. Firman-Mu lebih daripada terang. Tapi sering kami tidak begitu menghiraukan. Seperti ayat ini. Berbicara tentang pelita untuk zaman sekarang ini. Tidak ada artinya. Sebab zamannya sudah berubah. Tetapi kami lupa Tuhan. Bahwa firman-Mu itu firman yang hidup. Terima kasih Tuhan. Biar setiap saudara yang mendengar firman ini, Roh Kudus berkenan menyentuh hatinya. Supaya kami tahu siapa kami sebetulnya. Kami bisa berubah-ubah. Tetapi firman-Mu itu pelita yang hidup, bercahaya di dalam hidup kami. Bahkan bercahaya sampai selama-lamanya. Segala yang di dunia ini bisa berubah, kata firman Tuhan. Tapi satu titik pun dari firman Tuhan tidak pernah berubah untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu ini. Hamba-Mu sambut dan hamba-Mu ingin semua menyambut ini untuk menjadi terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapak. Saudaraku yang kekasih, menghadapi dunia yang penuh dan kegelapan ini, usahakan supaya terang firman-Mu itu menerangi hidupmu, sehingga saudara tidak sampai jatuh. Tuhan, terima kasih. Biar damai sejahtera-Mu, berkat rahmat dan kasih-Mu, persekutuan oleh Roh-Mu atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Mari katakan bersama-sama, amin.